Salam sejahtera, damai, bahagia. Baiklah, malam hari ini kita akan membahas suatu susuk, ijib, muhid, dan sejenis pendamping lainnya. Karena dalam suatu keagamaan atau dalam suatu akidah atau dalam suatu tatanan cara, setiap anak cucu Nabi Adam alaihissalam lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan telanjang, tidak membawa satu sehelai benang pun atau sehelai kain atau sehelai tutup, karena lahir dalam keadaan telanjang. Kenapa di sini dihiasi dengan susuk, dihiasi dengan ijib, dihiasi dengan muhid, atau dihiasi dengan raja? Itu dalam hukum atau dalam akidah kemanusiaan itu tidak boleh. Apalagi masuk ke anggota tubuh kita, nah itu tidak boleh. Nanti setelah mati akan ada hisaban, akan ada pertanyaan, akan ada pertanggungjawaban tentang jasad, diminta pertanggungjawabannya. Karena dalam agama juga tidak boleh ada benda masuk ke dalam tubuh, itu tidak boleh. Itu akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan nanti di akhir yaumil kiamah. Katanya, karena saya juga belum ngalamin masuk ke alam barzah, itu belum ngalamin, tapi dalam hukum, dalam aturan itu tidak boleh. Apalagi sejenis inten, terus sejenis susuk apa, itu tidak boleh. Kalau emang dia benar-benar mempelajari tentang suatu aturan keagamaan, aturan ya, karena orang itu banyak memahami aturan, tapi banyak yang langgar. Kenapa? Aturan itu dibuat buat dilanggar sebetulnya mah. Kenapa kalau dia tidak langgar? Tidak etis. Pokoknya manusia itu kalau nggak langgar itu nggak etis. Makanya banyak aturan-aturan yang pada dilanggar. Dia buat aturan, dia yang langgar. Dia yang memahami aturan, dia yang langgar. Dia yang ngerti, dia yang langgar. Itu belum memahami tentang akidah, tentang suatu pengetahuan, tentang kehidupan. Nanti setelah kita wafat, atau nanti setelah kita menjelang ajal, karena di situ ada pemeriksaan. Setiap orang mati pasti diperiksa. Orang hidup aja diperiksa, apalagi orang mati. Sama, antara yang mati dan hidup itu ada pemeriksaan. Kita contoh kayak yang lama kerja, kita semua itu diperiksa tentang pemahaman, terus diperiksa tentang semuanya, tentang ke surat-surat kita, terus diperiksa tentang semua kesahan kita, tentang SKCK kita, KTP, surat kelakuan baik, terus daftar riwayat hidup, sama semua diperiksa. Nah, mati juga kita diperiksa nanti. Apa yang masuk ke dalam tubuh, terus apa yang bakal masuk nanti ke, pokoknya semua itu bakal diperiksa semuanya. Ada pemeriksaan dan ada semua pertanggungjawabannya atau bukti transaksi kita nanti. Makanya jangan sembarangan masukin hodam, jangan sembarangan masukin ijib, jangan sembarangan masukin susuk. Dalam agama itu tidak boleh. Ternyata dia langgar. Orang yang memahami keagamaan itu yang memasangin susuk. Bagaimana ceritanya? Sama dia itu tidak boleh. Begini-begini, dia yang masangin. Berarti kan dia tahu hukum, dia yang langgar. Apa bedanya kita sama pendosa? Dia tahu dosa, dihajar. Mending nggak tahu pisan, jadi kita tidak memahami.
Padahal orang yang ngerti, orang yang ahli, itu kebanyakan orang yang langgar. Kenapa? Dibilang, wah Allah itu maha penyayang. Besok juga gue tobatan nasuha. Tobat saya diampuni. Lah nggak begitu. Allah emang Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Iya, Allah maha penyayang. Tapi jangan berbuat salah terus. Allah itu maha bijak, maha segala segala maha. Tapi jangan dibohongin terus. Banyak orang yang memahami tentang keagamaan, dia yang takjab. Banyak orang yang ngerti, dia yang dipenjarain. Timbul pengertian dalam pemahaman. Berbondong-bondong lah masang susuk, berbondong-bondong lah nyari wapak, berbondong-bondong lah bikin ijib dan muhin buat kekuatan kesaktian biar dipercaya sama orang atasan. Ini tuh mindsetnya salah. Kalau ingin dipercaya sama atasan, tinggal berdoa aja. Allah itu maha dari segala maha. Allah itu memahami, tidak dengan suatu barang. Kalau kamu ingin sakti, udah ketemu sama yang punya aja, ngapain sama perantara. Tapi kalau memahami, itu adalah pemahaman antara ijib dan susuk dan muhid. Kembali lagi kita tentang pemahaman tentang keramat. Apakah ini keramat yang disebut ini? Yang disebut keramat ini, keramat itu kalau dibalik ke diri kita itu keramat orang tua. Kalau kita dapat restu ridho orang tua, kita mendapatkan suatu faedah orang tua. Allah itu segala sesuatu itu memberikan sesuatu, bukan dengan susuk, bukan dengan ijib, bukan dengan muhid, bukan dengan hoda pendamping. Karena Allah itu bersembunyi di restu ridho orang tua. Kenapa saya bilang bersembunyi di restu ridho? Karena udah ada firmannya, sudah ada hadisnya jelas. Murkanya Allah itu tergantung muka orang tua, ridhonya Allah itu tergantung orang tua. Nggak usah kita nyari susuk, nyari keramat yang jauh-jauh. Ngapain? Kalau orang tua kita itu di belakang kita itu, kalau kita minta restu dia, Allah itu semua ngabulin segala permintaan. Nah, itulah banyak pemikiran-pemikiran yang salah kaprah. Saya datang ke Keramat Ono, katanya Keramat Ono setelah datang ini jabatannya naik. Nah, itu manipulasi dengan goib, manipulasi dengan hoda, manipulasi dengan suatu permintaan-permintaan yang akan ada timbulnya dengan suatu izin-izin keramat-keramat dengan perjanjian-perjanjian lain. Makanya orang banyak itu nyari, wah di sana ada tempat ini, kita masang susu di sana ampuh. Itu mindsetnya salah, itu pemikiran yang nggak ada, karena banyak dimanipulasi dengan perjanjian-perjanjian yang akan timbul dari suatu kenyataan yang fata morgana. Fata morgana itu wujud kalau kita meyakini. Susuk itu wujud kalau kita meyakini. Dan kalau kita nggak meyakini, itu nggak wujud. Karena kami, tim jejak spiritual pencinta alam itu mempelajari pengetahuan ilmu tauhid. Bisa nyopotin segala jenis susuk. Dan bisa nyopotin dari segala jenis hodam. Bisa nyopotin ijib dan muhid. Dan bisa misahin dari segala hodam-hodam pendamping dan raja-raja yang akan dipasang di tubuh. Itu nanti setelah mati akan dipertanggungjawabkan. Karena ada bukti transaksi kita di situ. Setiap anak cucu Nabi Adam yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Nanti kalau udah dewasa masuk di sini, bakalan diperiksa nanti. Masuk apa. Itu diperiksa nanti. Nanti kalau kita membawa sesuatu, itu akan bunyi titit, itu nggak boleh. Dibersihin dulu. Terus rajanya dibersihin dulu. Kalau kita bisa membersihin raja, kita bisa nyompotin susu, kita nanti setelah mati itu tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan. Nah, tim jejak spiritual alam ini mempunyai terobosan, mempunyai pengetahuan, logika dan mindset itu bisa nyompotin dari segala jenis susuk, dan bisa nyompotin dari segala jenis ilmu, dan bisa nyompotin dari segala jenis hodam pendamping, dan bisa nyompotin ijib dan muhid yang diraja dari tubuh seseorang tersebut. Inilah pemikiran-pemikiran yang didasari dengan pemikiran yang baik, dan pemikiran-pemikiran yang didasari dengan logika dan mindset. Semoga video ini dapat bermanfaat, khususnya bagi orang yang mengalami
gangguan hodam pendamping dan susah nyopotin susuk karena gurunya sudah mati atau gurunya sudah meninggal sudah lama. Kami punya solusinya. Kami bisa. Tidak ada solusi, pasti ada solusi. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi tim jejak spiritual pencinta alam. Tidak akan jadi perbedaan dan tidak akan jadi untuk benturan karena kami ini sebagai terobosan dan wawasan. Tidak ada suatu penyindiran dan tidak ada suatu bahasanya saling menjatuhkan karena kami ini adalah penemu wawasan, logika dan mindset didasari dengan tauhid. Salam sejahtera, damai, bahagia. Tim jejak spiritual pencinta alam.